Ini mohon maaf saya akan Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. saya serahkan ke penanggung jawab musafir berdoa pagi hari ini, Sylvia Saronsong. Disilahkan. Ada. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, shalom semua. Damai di hati, puji Damai di Tuhan. hati. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan, sungguh bersyukur dan bersuka cita kalau hari ini ada, kita semua percaya semua karena anugerah Tuhan saja. Dan hari ini mau menyapa semua yang berkenan join di Musafir Berdoa edisi Sabtu tanggal 13 April tahun 2024. Atas nama Komisi Pelayanan Doa Penginjilan Musafir mengucapkan selamat datang kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemi Musafir Kleak, kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 29, unit pelayanan doa di semua kolom, dan tentu seluruh sahabat doa penginjilan musafir yang sudah berkenan untuk sama-sama kita menghadap hadirat Tuhan di musafir berdoa pagi hari ini. Karena itu, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang, selamat kita beribadah, Tuhan Yesus yang akan memberkati dan menyertai musafir berdoa hari ini. Disilakan kepada MC. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu,
Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Demikian Matius pasal 28 ayat 9. Shalom, Damai di damai di hati. Shalom. Bagi kita semua sahabat doa penginjilan musafir. Di pagi hari ini, dengan sukacita mari kita memulaikan ibadah musafir berdoa dengan hati yang siap untuk mendekat kepada Tuhan dan menyembahnya. Kita angkat pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tahbisan silahkan Pak Mende. Maaf speakernya Pak Mende. Speakernya. Ya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Amin. Marilah kita saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita sambil menyadari dan mengakui bahwa tidak ada satupun di antara kita yang luput dari jerat dosa. Di pagi hari ini, mari kita bawa pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seorang dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 51 ayat 3 sampai 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap Engkau.
Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu, dan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami, dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Hai maut,
Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 55 hingga 57. Saatnya kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan mengisi setiap bejana hati kita. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. 2 Samuel pasal 22 ayat 33. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini. Luar biasa kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan dan nikmati sepanjang hidup kami semua. Dalam segala musim kehidupan kami, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan kami. Tangan kasih dan kemurahan selalu menuntun kami di segala musim kehidupan. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur secara khusus kami persembahkan. Karena anugerah-Mu di pagi hari ini ada kekuatan dan kemampuan, gairah dan semangat bagi kami semua meninggalkan segala kesibukan kami. Kami bergabung dan berada di dalam ruang Zoom ini untuk memuliakan Dikau Tuhan. Saat ini kami memohon kiranya Engkau mencurahkan kepada kami Roh-Mu yang kudus, agar supaya kami dalam merenungkan firman-Mu, dengan kekuatan dan kemampuan kami yang tidak sama dan terbatas ini, kami boleh mengerti maksud firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi cocok dan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kami masing-masing dalam kehidupan ini, baik pribadi kami, keluarga kami, maupun rumah tangga kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Inilah hati dan pikiran kami menjadi tempat yang layak untuk firman Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sahabat doa yang diberkati Tuhan, salam yang umum, shalom. Damai di hati. Shalom. Ya, kata-kata ini sebetulnya adalah merupakan kata-kata pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika bangkit. Sahabat Isai tadi sudah membacakan penuntun ayat pembukaan dalam Matius 28 ayat 9. Ketika bertemu dengan perempuan-perempuan yang datang dikubur di pagi hari itu, kata-kata pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah Shalom, damai sejahtera.
Dan kata-kata ini yang menjadi luar biasa bagi kita dalam kehidupan kita bergereja dan berjemaat. Karena ini adalah kata-kata Paskah, ucapan pertama Tuhan Yesus ketika ia bangkit. Hal yang sama juga kita temui di Lukas pasal 24 yang menjadi perikop kita di minggu ini. Ketika murid-murid tanpa Yudas dan tanpa Thomas berkumpul, mereka mempercakapkan kejadian-kejadian yang jadi pada hari itu. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Kefas, Simon Petrus. Tidak dijelaskan memang di mana penampakan dirinya kepada Simon. Yang keempat, ketika dia menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Dan yang kelima, pada hari itu dia menampakkan diri kepada murid-murid. Mereka berada di dalam keadaan yang penuh dengan kecemasan. Yang luar biasa, ada di dalam ketakutan sebetulnya. Karena itu mereka mengunci pintu dalam ruangan yang tertutup. Sebab sedang beredar kabar buruk, hoax yang disebarkan oleh pimpinan-pimpinan agama dan tentara-tentara yang lari ketakutan di pagi hari itu. Kabar bohong yang disebarkan adalah murid-muridnya yang mencuri mayat Yesus. Dia bukan bangkit. Nah, ini luar biasa. Mereka ada di dalam ketakutan, mereka terpaksa berkumpul di ruangan yang tertutup. Tetapi justru kabar bohong ini yang membuat mereka lebih yakin lagi bahwa sebetulnya betul-betul Yesus sudah bangkit. Karena kita dituduh mencuri, karena tidak ada seorang pun di antara kita yang melakukan perbuatan itu. Nah, sementara mereka bercakap-cakap tentang kejadian di siang hari itu, di pagi hari itu, tiba-tiba Yesus berada lagi di tengah-tengah mereka. Lukas pasal 24. Dan kata-kata pertama juga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah Shalom. Damai sejahtera. Dan di tengah-tengah keraguan mereka, karena mereka menyangka bahwa dia bukan Yesus, hantu. Dan dia berkata kepada mereka, yang menjadi tema mingguan kita. Adakah makanan di sini? Mereka memberikan ikan goreng dan dia makan. Nah, Yesus makan membuktikan ia bangkit. Itulah tema mingguan kita. Sahabat doa yang diberkati Tuhan, ternyata bahwa tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan hampir sama dengan tubuh jasmani kita sekarang. Bedanya adalah di dalam tubuh kemuliaan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, dia boleh berada di mana-mana. Berjalan dengan dua murid ke Emmaus, berada di kuburan dengan perempuan-perempuan itu, dan berada di ruangan tertutup. Terkunci tapi dia bisa masuk, tembus tembok. Inilah tubuh kemuliaan. Dan inilah sebetulnya yang menjadi keinginan saya, keinginan kita semua, keinginan seluruh sahabat doa, keinginan seluruh orang Kristen. Kita menghendaki supaya kita juga bisa memiliki tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, sebagaimana yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu dia menyatakan dalam kebangkitannya. Jadi tujuan mendapatkan tubuh kemuliaan dan tubuh kebangkitan adalah memang warta dan berita yang menjadi inti pelayanan gereja-gereja mula-mula di zaman itu. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di mana
Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang ada di Filipi tentang harapan mendapatkan tubuh kemuliaan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, ini yang menjadi sebetulnya tujuan, hasrat, keinginan, kekristenan kita. Sebab Alkitab menulis bahwa kalau Tuhan Yesus datang kembali, maka kalau kita masih hidup, tubuh jasmani kita ini akan diubahkannya menjadi tubuh kemuliaan, tidak mengalami kematian. Luar biasa. Tetapi kalau kita sudah meninggal sebelum Yesus datang, maka kita yang menjaga kekudusan dan kesucian kehidupan kita, kita akan lebih dulu bangkit dari kubur. Kemudian tubuh kita yang masih sisa, mungkin tulang belulang kita, diubahkan oleh Yesus, mendapatkan tubuh kemuliaan. Dan bersama-sama dengan dia kita masuk di dalam pesta kawin anak domba Allah. Luar biasa. Dan Rasul Paulus menulis kepada jemaat-jemaat mula-mula bahwa inilah tujuan kekristenan kita. Kita akan mendapatkan dan mencari supaya kita bisa ada di dalam tubuh kemuliaan. Saya baca ayat itu, kekasih dalam Tuhan, sahabat doa sekalian, yang ditulis di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Secara cepat saya bacakan ayat ini. Filipi 3 ayat 20-21, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Inilah sentral pelayanan gereja mula-mula, supaya mempersiapkan seluruh jemaat setiap saat kalau Tuhan datang, tidak mengalami kematian, diubahkan tubuh yang jasmani ini menjadi tubuh kemuliaan. Kalau sudah meninggal sebelum Yesus datang, akan bangkit dari kubur dengan sisa-sisa tubuh yang masih ada, diubahkan menjadi dan mendapat tubuh kemuliaan. Inilah hikmah Paskah. Karena Yesus Kristus di dalam Injil Lukas, perikop kita pasal 24, tapi mengawali pasal 24, dalam kita merenungkan Paskah, maka di dalam pasal 22, Yesus mempersiapkan makan Paskah di malam hari sebagai perayaan Paskah umat Israel pada waktu itu. Dan di dalam perayaan Paskah itu, ternyata sahabat doa yang diberkati Tuhan, dalam kata-kata yang Yesus sampaikan, setelah mereka makan anak domba Paskah menurut perjanjian lama, domba yang tidak bercacat dan tidak bercela, sebagai lambang pembebasan mereka dari perbudakan dan penjajahan di Mesir. Sesudah mereka menikmati makan Paskah anak domba, tiba-tiba Yesus melanjutkan di dalam pasal 22 Injil Lukas, mengambil roti, memecahkan roti, dan memberikan kepada mereka dengan ucapan, inilah tubuhku. Dia mengambil cawan anggur, dan dia sampaikan kepada mereka, inilah anggur yang melambangkan darah sebagai penebusan. Dan Yesus menyatakan di dalam pasal 22 Injil Lukas, bahwa mulai saat itu dia tidak akan lagi makan Paskah anak domba perjanjian lama. Tetapi ini adalah perjanjian baru, yaitu Paskah Yesus Kristus,
tubuhnya dan darahnya dicurahkan untuk membebaskan dan melepaskan kita daripada dosa dan kematian yang kekal. Kita boleh bangkit sama-sama dengan dia di dalam tubuh kemuliaan. Sahabat doa yang diberkati Tuhan, peristiwa ini digambarkan oleh seorang pelukis yang terkenal, Leonardo da Vinci. Dia melukis tentang kisah perjamuan malam yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut gambar lukisan The Last Supper, jamuan terakhir. Dia mengambil dari istilah kitab-kitab Injil. Ini adalah jamuan terakhir perjanjian lama oleh Yesus Kristus. Tapi kemudian menjadi jamuan awal pasca Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Tahun 1500 kira-kira, 1495. Dalam usia yang masih muda relatif, belum 50 tahun. Leonardo da Vinci melukis lukisan ini yang terkenal sampai sekarang ini. Ambil bobo enak. Itu bunga itu. Ada suara? Kecil-kecil. Ada yang Kekasih di bocor dalam sedikit. Tuhan, saya lanjutkan. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus mengambil Injil ini untuk mengingatkan kepada mereka bahwa pasca perjanjian baru yang telah diawali oleh Tuhan Yesus, ini menjadi satu peringatan buat jemaat-jemaat perjanjian baru, bagaimana memelihara kekudusan dan kesucian hidup. Dengan mengingat akan pasca Yesus Kristus dalam perjanjian baru, yang mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai pelepasan dosa. Di dalam 1 Korintus pasal 11. Saya bacakan ayat itu. Dalam 1 Korintus pasal 11. Ayat 20. Yesus Kristus menyatakan, Rasul Paulus menyatakan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Inilah yang selalu kita laksanakan. Dan melaksanakan perjamuan untuk mengingatkan tentang pasca perjanjian baru yang telah diawali oleh Yesus Kristus di Lukas pasal 22 ayat 20. Sahabat doa yang diberkati Tuhan, bukan berarti ternyata pasca perjanjian lama pembebasan umat Israel dari Mesir menuju ke Kanaan tidak berlaku lagi di dalam Alkitab. Itu masih ada di dalam Alkitab kita. Dalam Keluaran pasal 12 secara luas disebutkan tentang peristiwa Paskah itu, pasca perjanjian lama. Bagaimana orang-orang Israel oleh darah domba jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela, yang dilabur di kosen pintu mereka masing-masing rumah. Mereka dibebaskan dan dilepaskan. Dan ini juga tetap diambil oleh Rasul Paulus. Pasca perjanjian lama ini tetap diambil oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus mengambil ini sebagai arti rohani. Rasul Paulus menulis ini kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Di dalam 1 Korintus pasal 10, seluruh pasal ini
menunjukkan tentang bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Kristen di Korintus bahwa pasca perjanjian lama, pembebasan orang Israel dari Mesir menuju ke Kanaan dengan darah anak domba itu tetap harus kita hayati karena ada arti rohani yang dalam. Ternyata kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, dari 2 juta umat Israel yang dilepaskan dalam pasca perjanjian lama dari penjajahan perbudakan Mesir ke Kanaan, 600 di antara mereka tidak berhasil masuk di Kanaan, meskipun mereka sudah melewati pasca perjanjian lama. Karena di dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang pasir mengalami mujizat yang luar biasa. Tidak pernah ganti baju selama 40 tahun. Bajunya tetap berada dalam keadaan yang utuh. Tidak pernah ganti sepatu selama 40 tahun. Setiap hari ada makanan. Siang dan malam ada perlindungan Tuhan melalui tiang api dan tiang awan. Air cukup, segala sesuatu dipenuhi oleh Tuhan. Tetapi mereka di antaranya tetap berontak kepada Tuhan. Sehingga 600 orang dari 2 juta orang tidak bisa masuk ke Kanaan. Dan ini oleh Rasul Paulus diingatkan kepada orang-orang Kristen di Korintus. Jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupanmu. Dalam bergereja, dalam berjemaat. Tidak bisa masuk di dalam tubuh kemuliaan. Sudah menjadi Kristen. Sudah percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, menebus dosa dan kesalahan. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka gagal. Ini diingatkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Korintus. Dan ternyata, sahabat doa yang diberkati Tuhan, kata-kata Rasul Paulus ini di dalam 1 Korintus pasal 10 ini juga menjadi nubuat yang dia sampaikan kepada kita umat Kristen gereja di zaman akhir ini. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Korintus dengan mencontohkan pasca perjanjian lama. Tapi dalam pasca perjanjian lama ini arti rohaninya bagi kita luar biasa. Dan saya bacakan ayat itu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan 12. Diingatkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus dan juga menjadi nubuat bagi kita orang-orang Kristen di zaman akhir ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 dan 12 saya bacakan secara cepat. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini adalah bagian daripada 1 Korintus pasal 10 yang ayat-ayat sebelumnya menceritakan tentang umat Israel dalam pasca perjanjian lama yang tidak bisa sampai ke Kanaan. Dan ayat 12 disebutkan oleh Rasul Paulus. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia telah teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Peringatan ini disampaikan kepada kita juga, jemaat-jemaat Kristen akhir zaman. Bagaimana kita juga harus hati-hati dalam bergereja dan berjemaat agar supaya kita dapat mencapai tubuh kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Sahabat doa yang diberkati Tuhan, dalam salah satu tulisan memang tidak dijelaskan siapa penulisnya, tetapi banyak teolog juga yang menyatakan bahwa itu ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu kitab Ibrani. Penulis kitab Ibrani menulis bahwa untuk mencapai tubuh kemuliaan ini, untuk mendapatkan tubuh kemuliaan ini yang didambakan oleh seluruh umat Kristen perjanjian baru, ada beberapa syarat. Saya bacakan saja ayatnya. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, ditulis oleh penulis kitab Ibrani,
sebagai berikut. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Terus nomor 1 damai. Sama dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam tubuh kebangkitan. Damai sejahtera. Shalom. Berusahalah hidup damai. Terus jangan cuma kata-kata shalom. Harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang damai itu. Damai di mulut, damai di hati. Berusahalah hidup damai dengan semua orang tanpa terkecuali. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa menikmati tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus pada saat kebangkitannya. Baiklah kekasih di dalam Tuhan, secara cepat pada akhirnya untuk menjawab bagaimana tantangan ini supaya kita selalu senantiasa berada di dalam hidup berdamai dan penuh dengan kekudusan, supaya kita bisa menikmati dan mendapatkan tubuh kemuliaan ini. Maka ini cocok dengan kita sebagai Komisi Doa dan Penginjilan, cocok dengan kita sebagai urusan pelayanan doa di kolom dulu tim doa, bahwa kita semua yang berada di dalam aktivitas dan kegiatan doa dan penginjilan, ada nasihat Rasul Paulus. Bagaimana supaya bisa hidup kudus? Bagaimana supaya bisa hidup damai? Ternyata tidak sulit. Kita hanya bisa mendapatkan tubuh kemuliaan kalau kita hidup damai dengan semua orang dan kita mengejar kekudusan. Dan ternyata hidup damai dan kekudusan itu hanya dapat diperoleh dengan 2 cara. Dan itu nasihat Rasul Paulus. Dia sampaikan kepada pendeta muda Timotius yang melayani gereja di Efesus. Timotius, untuk mencapai kekudusan sebagai syarat dapat memperoleh tubuh kemuliaan hanya 2 cara. Yaitu firman dan doa. Dan inilah yang menjadi inti pelayanan kita. Komisi doa dan firman. Komisi doa dan penginjilan. Saya bacakan ayat itu terakhir. 1 Timotius pasal 4 ayat 5. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, pendeta muda yang melayani jemaat di Efesus. 1 Timotius 4 ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Hanya firman Allah dan doa. Cocok dengan pelayanan kita, komisi doa dan firman, doa dan penginjilan. Amin. Tuhan berkati. Silakan Master Seremoni Isai lanjutkan. Ya. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita siapkan hati dan untuk menaikkan doa pada Allah dengan penuh ucapan syukur. Mari kita menyanyi segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
sahabat doa yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita bersyafaat. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menganugerahkan kami kehidupan baru, hari baru. Dan kami bersyukur kami boleh ambil bagian di Musafir Berdoa 13 April 2024. Makasih Tuhan, ada pujian yang kami naikkan kepadamu, ada pengakuan kami, ada sembah syukur kami naikkan kepadamu, dan ada perenungan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjaga kekudusan hidup, agar kami melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Diberkati hamba firman, Penatua Am Arnold Mende, di tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah keluarga, dimanapun Tuhan percayakan hamba-Mu ini, terus diberikan semangat, sukacita melayani bersama keluarga. Makasih Tuhan, dalam kesempatan ini, kami sahabat doa, mau bergumul, berdoa bersama untuk badan pekerja, Majelis Jemaat Musafir Kleak, semua pendeta, pelayan-pelayan khusus, dan semua perangkat pelayanan jemaat. Demikian juga perangkat pelayanan di kolom. Tuhan, Engkau mempercayai pelayanan ini. Engkau juga yang menganugerahkan hikmat, akal budi di dalam melayani pekerjaan-Mu. Anugerahkan kesehatan, semangat, sukacita, dan hati yang tulus di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Berdoa juga untuk Komisi BIPRA, Komisi Kerja, dan UPK BIPRA, kiranya diberikan kesatuan hati, kesatuan pemikiran di dalam melaksanakan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dengan takut akan Tuhan dan melakukan apa yang baik dan benar menurut pandangan Tuhan. Berdoa untuk program-program pelayanan, komisi-komisi kerja, dan panitia hari raya gereja yang sementara dikerjakan dan yang belum sempat dikerjakan. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, agar bukan sekedar berprogram, tetapi mentaati dan melakukan apa yang sudah diprogramkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk-Mu Bapa. Berdoa juga bagi pelayan-pelayan tingkat jemaat dan pelayan-pelayan tingkat kolom dengan segala dinamika pelayanan yang Tuhan anugerahkan, dengan terus menjaga kekudusan hidup antara pelayan-pelayan khusus, antara pelayan dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, agar sungguh-sungguh boleh nampak kemuliaan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapa Sorgawi, biar setiap pelayan, setiap jemaat, kami sama-sama saling melengkapi di dalam panggilan pelayanan, saling menerima, bergandengan tanganlah kami Tuhan di dalam tanggung jawab yang Engkau berikan. Biar setiap pelayanan memuliakan nama Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, jadikan kami saksi bagi kemuliaan Tuhan. Ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk anggota jemaat yang bergumul sakit, ada yang sementara dirawat di rumah sakit, maupun yang berada di rumah. Kami bersatu hati mendoakan untuk anggota jemaat kolom 4, Ibu Kori Terok, Ibu dari Diaken Rudi Mantiri, Ibu Fisya Pio dalam keluarga Palilingan Pio. Anggota jemaat kolom 7 dalam proses pemulihan dan perawatan di rumah. Ada Bapak Livi Malomba, Bapak Demsi Sumerar, Ibu Emma Momongan Pandey, Ibu Olin Singal Nayoan, Bapak Joni Kaani, Saudara Andro Rimbing. Mengingat saudara kekasih kami di kolom 9, bagi yang sakit, Bapak Heri Talot, Ibu Penatua Kato Cawa Wiling, Ibu Yorsin Staidi. Bagi kekasih-kekasih kami, lanjut usia dan dalam keterbatasan, Bapak Roni Tumbihas, Ibu Masya Mokodompis Dapu, Bapak Niko Pondaah, anak dari sahabat pelayan kami Pendeta Charles Tampi di Rumah Sakit Siloam, kolom 13. Kekasih kami Ibu Deli Wawuran Logor, kolom 15. Baru selesai menjalani operasi bagian perut di Rumah Sakit Prof. Kando. Kekasih-kekasih kami di kolom 19. Kami mengingat Ibu Diaken Maria Sopamena, Bapak Yoce Supit, ayahanda dari yang kekasih Ibu Siska Doodo Supit, Bapak Adri Rumopa, dan kekasih-kekasih kami di kolom 26. Saudara Valentino Mamentu di Rumah Sakit Bayangkara, mengingat kekasih kami pemulihan Bapak Wim Warrow, dan juga kekasih adik Quincy Warrow, check up di rumah sakit. Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami yang Tuhan izinkan mengalami keterbatasan tubuh, mengalami sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah, ataupun bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini sedang dalam proses pemulihan, biar bilur-bilur anugerah Tuhan tercurah bagi kekasih-kekasih kami. Dan melalui proses-proses ini Tuhan, ada kesaksian yang bisa mereka bagikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk obat-obatan yang mereka konsumsi, tenaga-tenaga medis kesehatan yang dipakai Tuhan, biar kiranya menjadi saluran penyembuhan bagi kekasih-kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini sedang berbeban berat dengan berbagai pergumulan hidup. Ada dalam keluarga, ekonomi, pendidikan, usaha kerja, ataupun yang lainnya. Tuhan, kuatkan iman percaya kekasih-kekasih ini Tuhan, sehingga di dalam Engkau mereka terus dipulihkan secara iman, terus didamaikan, ditenangkan hati mereka, sehingga dari Roh Kudus Tuhan mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka pergi dan berada. Kami mengingat saudara kekasih kami, saudara Natali Mungkau, yang dalam beberapa hari lagi akan mengikuti ujian skripsi. Penyertaan Tuhan berlaku atas dirinya. Biar kiranya Roh Kudus bekerja atas dia, sehingga apapun yang dia perkatakan kembali lagi, Kristus dimuliakan. Dan sekiranya Tuhan berkenan atas dia, maka keberhasilan, kesuksesan akan menjadi bagian dari saudari kekasih kami, Natali. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini pun kami bersatu hati mendoakan bagi anggota jemaat yang berduka cita, kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan berikan iman pengharapan bahwa semua dalam kendali Tuhan,
Semua adalah rancangan kebaikan dan bukan rancangan kecelakaan. Kuatkan hati mereka, terus hibur mereka, biar Roh Kudus Tuhan bekerja atas kekasih-kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Di pagi hari ini kami juga rindu bersatu hati mendoakan saudara-saudara kami, anggota jemaat yang bersyukur dan bersukacita karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, yang bersyukur di dalam pekerjaan, bersyukur di dalam studi dan usaha, bersyukur karena sembuh dari sakit, dan syukur-syukur lainnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya semua yang baik, semua yang mulia, datangnya hanya daripada Tuhan. Karena itu biar kiranya segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami persembahkan kembali hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu mengingat kami satu demi satu. Karena itu, biar kami untuk mengingat Tuhan di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah masa suka maupun di masa duka kami. Kiranya Tuhan, fokus kami selalu memandang Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga rindu berdoa untuk para orang tua lanjut usia. Tuhan, kami percaya anugerah kehidupan di usia yang lanjut, Engkau yang perkenankan, Engkau kiranya yang akan terus memberkati orang-orang tua kami dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa kiranya di masa lanjut usia, mereka terus dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Dan kiranya masa tua mereka, Tuhan tetap pakai dengan luar biasa untuk menjadi kesaksian bagi anak cucu, bagi orang-orang yang mereka temui, dan kiranya Tuhan, para orang-orang tua kami ini akan menjadi pendoa-pendoa bagi setiap generasi demi generasi yang mereka saksikan, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, rindu juga kami berdoa untuk setiap generasi muda, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda. Tuhan, kiranya Engkau, Tuhan yang akan terus menjaga kami generasi muda saat ini. Tuhan kiranya yang jaga, lindungi, pelihara. Tuhan kuatkan iman kami ketika di dalam pergaulan, dan dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan berkati yang sedang bersekolah di semua jenjang pendidikan yang ada. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan beri hikmat, kecerdasan, dan kiranya Tuhan sendirilah yang akan menyediakan bagi kami apa yang kami perlukan di masa-masa muda kami, dan ajar kami untuk memberi diri kami di masa muda ini untuk terus melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, semua demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami juga rindu untuk berdoa bagi kehidupan pribadi kami lepas pribadi, keluarga, usaha kerja kami yang sementara bertugas di Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, seluruh tim doa, unit pelayanan doa musafir, seluruh sahabat doa penginjilan, kolom 1-29, semua kami yang boleh bergabung dalam musafir berdoa hari ini. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau sumber segala berkat yang akan terus memberkati dan menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi yang ada saat ini. Tuhan tahu setiap
hati kami. Tuhan tahu setiap kerinduan kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami harapkan. Biar kiranya Tuhan yang akan buat berhasil. Yang sedang lemah iman, Tuhan tolong kuatkan. Yang sedang bergumul karena sakit dan pergumulan lainnya, biar kiranya Tuhan sumber segala berkat yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi benteng dalam kehidupan kami, kubu pertahanan kami, menjadi kekuatan kami, dan kiranya Bapa penyertaan tangan kasih Tuhan selalu menyertai kami, pribadi lepas pribadi. Ini doa kami ya Tuhan, dan kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Kita angkat pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Sahabat doa sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Ya, puji Tuhan, terpujilah Allah yang telah memberkati dan menuntun pelayanan musafir berdoa di pagi hari ini. Bagi Dialah Tuhan Allah kita segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Penatua Am Arnold Mende yang berkenan untuk melayani Tuhan pagi hari ini, telah berbagi berkat kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Doa kami kiranya Bapak Mende terus dipakai Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, dipakai menjadi alat kesaksian Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya sehat, kuat selalu, dan tentu diberkati juga bersama-sama dengan keluarga. Dan kami juga Komisi Pelayanan Doa Penginjilan Musafir mengucapkan terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, dan unit pelayanan doa dari kolom 1 sampai kolom 29, serta seluruh sahabat doa penginjilan musafir yang berkenan untuk bersama-sama dalam persekutuan musafir berdoa di pagi hari ini. Kita percaya bahwa tidak sia-sia persekutuan kita di dalam Tuhan, melainkan berkat jasmani, berkat rohani akan selalu Tuhan sediakan bagi kita yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Dia. Kami juga Komisi Pelayanan Doa Penginjilan Musafir senantiasa rindu mengundang seluruh anggota jemaat untuk terus bergabung dalam musafir berdoa setiap minggunya. Kami berdoa supaya pelayanan kami ini terus bertambah dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengalami lawatan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Informasi untuk musafir berdoa minggu depan tetap akan kita laksanakan seperti biasa, edisi Sabtu 20 April tahun 2024 di jam yang sama, jam 5.30. Berkenan yang hadir saat ini boleh bergabung juga di musafir berdoa minggu depan. Tentu berharap ada juga anggota jemaat pelayan khusus yang lain yang akan terus bergabung. Dan akhirnya, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat doa penginjilan musafir di hari ini, memberkati minggu berjalan ini, dan memberkati kita untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati, diserahkan kembali kepada Ibu Ketua, Bu Agnes. Ya. Terima kasih Sylvia Saronsong yang menjadi penanggung jawab musafir berdoa pagi hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian dan bertugas di hari ini. Saronsong, ada Natalia Mongkau, Ibu Nova Rudian, Ibu Sasa Timbuleng, Ibu Ike Wawiling, dan Ibu Sance Keret. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan firman dari yang kekasih Penatua Am Arnold Mende. Diberkati teman-teman semua dan semua kita yang boleh mengambil bagian di pagi hari ini dalam pelayanan musafir berdoa edisi Sabtu 13 April 2024. Dan pada kesempatan ini, bolehkah kita mendengarkan sapa musafir berdoa yang akan dibahasakan oleh Pendeta Seldi? Selamat pagi Pak Pendeta Seldi, masih bersama kami? Shalom. Ya, shalom. Ya. Ada di mana ini Pak Pendeta Seldi? Ada lagi kegiatan di wilayah. Oke, silakan. Apa kabar Pak Pendeta? Bersama dengan Pendeta Ketua. Seldi ya. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Ya, selamat berakhir pekan. Silakan. Boleh berdua, silakan. Ya. Salam untuk KPDP ya di Musafir Flag. Sahabat doa dan semua pelsus ya, perangkat pelayanan. Ya. Amin. Salam sukacita untuk kita semua. Dan secara khusus disampaikan kepada pelayan firman
Shalom Pak Penatua, Pak Mende. Ya. Ya. Kiranya Tuhan boleh mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, dan tentu bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, kita percaya bahwa setiap apa yang kita lakukan demi dan untuk nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pasti akan menjadi berkat buat kita, dan selanjutnya kita menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang kita layani, bahkan bagi setiap orang yang Tuhan perjumpakan dengan kita. Bahwa tugas kita adalah bagaimana menjadi alat damai sejahtera, alat shalom, karena itulah salam, itulah perkataan yang memiliki kuasa yang besar. Sebab damai sejahtera yang disampaikan dalam firman itu tidak lahir di pikiran dan hati manusia, tetapi dia lahir, muncul melalui perkataan Tuhan sendiri. Sehingga dengan kita menyampaikan salam, sapaan, shalom, yang penting kita lakukan itu dengan tulus, dengan sukacita, dengan iman. Berarti sebenarnya ketika kita menyampaikan shalom, kita sementara menyampaikan firman. Sebab shalom atau irena itu adalah perkataan yang disampaikan oleh Yesus. Makasih buat Pak Arno dan juga seluruh Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan, sahabat-sahabat doa, UPD, teman-teman pels dan perangkat-perangkat pelayanan. Minta maaf karena mengikuti kegiatan ini sambil kegiatan wilayah, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan jadi bagian kita semua. Ya. Dan tetap semangat. Makasih Ketua KPDP bersama dengan komisi dan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Demikian dan shalom. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Seldi bersama dengan semua pelayan yang ada di wilayah Manado Barat Daya yang sementara bersama-sama dalam kegiatan bersama. Puji Tuhan bisa menjangkau juga Pak Pendeta Seldi ya, walaupun berada di luar wilayah Musafir Kleak. Salam semuanya yang ada di sana, Tuhan memberkati, dan sahabat doa penginjilan Musafir. Di Sabtu 13 April 2024 ini kita akan abadikan dengan mengambil foto bersama. Penatua Christian dan Diaken Maria Sopamena sudah open kamera, terima kasih. Bolehkah dilanjutkan dengan teman-teman yang lain, para pelayan yang boleh berkenan open kamera? Silahkan, Pendeta Teli, terima kasih. Pak Maxiliando, apa kabar? Tuhan memberkati bersama jemaat di kolom 10. Ibu Pendeta Christine Sumilat, mari silakan open kamera. Pak Sony Lumingkewas, Penatua Royke Sumerar, Penatua Jaini Imbang, Pak Pendeta Mateos juga, Pak Maksi Paat, Pendeta Charles Tampi, Ibu Lila Malomba Sumarto. Semua kita yang sudah open kamera, terima kasih. Silakan co-host dapat dibantu. Mari kita membentuk huruf M sebagai simbol Musafir berdoa. Mohon izin Ibu Satu. Ketua, ada 2 sesi ya karena terbagi 2 layar. Oke, Ya, siap. enggak apa-apa. Bantu Ya. dihitung Ibu nanti 2 kali nih. Terima Oke. kasih. Diaken Dedi. Diaken Dedi ya. Oke. Silakan. 1, 2, 3. Ditahan ya karena ada 2 slide. Saya juga dari sini. Wow, Ibu Rungkat sekalian ini ya senam tangan ya pagi-pagi. Puji Tuhan. Ibu Nova, wow, Pendeta Seldi Oke. gayanya
Ya, Pendeta Seldi ini. Oke, Pak Sony Lumingkewas, mana tangannya Pak Sony? Ya, Ibu Jenny Imbang juga terima kasih. Dan yang terakhir, mari kita berikan jempol yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan yang sudah memberkati dan melawat kita dalam persekutuan Musafir Berdoa pagi hari ini. 1, 2, 3. Dan bolehkah kita open mic semua? Mari berseru sama-sama katakan, haleluya, puji Tuhan. Bisa open mic semua. Silahkan sama-sama katakan dan berseru, haleluya, puji Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan akhirnya sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, berdamailah dengan semua orang dan kejarlah kekudusan lewat firman. Sampai berjumpa di Musafir Berdoa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dimanapun berada. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta dan salam Musafir Berdoa. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Ku dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini akui kasih-Mu tiada duanya. Serafim enggak suka malaikat, apa sulit artinya?